Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lagi-lagi berita tentang korupsi. Terkini pegiat anti korupsi menyurati Jokowi dan juga Ketua KPK soal dugaan korupsi mobil impor yang menggunakan fasilitas diplomatik. Kok bisa? Aktivis dan para pegiat anti korupsi meminta Joko Widodo dan juga Ketua KPK Firly Bahuri memberikan atensi terhadap kasus dugaan korupsi pada importasi mobil-mobil mewah, di mana hal itu memanfaatkan fasilitas diplomatik. Hal itu disampaikan dalam surat yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi dan juga Ketua KPK Firly Bahuri pada hari Selasa kemarin tanggal 3 Maret 2020. Aktivis dari Komunitas Pemuda Merah Putih, KPMP Bergerak, Yusuf Halawa yang mewakili para aktivis dan juga pegiat anti korupsi mengatakan, permintaan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang merasa prihatin karena selama belasan tahun kasus dugaan korupsi tersebut mengendap di kantor KPK dan sampai saat ini pun juga belum segera disentuh. Lebih lanjut, Yusuf Halawa juga mengungkapkan agar aspirasi tersebut bisa disampaikan secara cepat ke Presiden Jokowi. KPMP Bergerak melayangkan surat melalui pesan WhatsApp Messenger yang dikirimkan ke juru bicara Presiden Fajrul Rahman di nomor 62881383487 sekian-sekian. Adapun surat untuk Ketua KPK Firly Bahuri juga disampaikan melalui pesan WhatsApp Messenger di nomor 628119529 sekian-sekian. Yang dimana nomor itu milik orang nomor 1 di lembaga anti rasuah itu. Katanya surat sudah diterkirimkan baik ke juru bicara kepresidenan maupun ke Ketua KPK. Dan mereka pun juga berharap juru bicara kepresidenan menyampaikan ke Presiden Jokowi atas aspirasi masyarakat yang termuat dalam surat tersebut. Begitu kata Yusuf Halawa. Selain itu, KPMP Bergerak juga berharap agar penyidik KPK dapat segera mempelajari kasus dugaan korupsi tersebut untuk bisa memulai penyelidikan setelah surat itu sampai ke tangan Ketua KPK Firly Bahuri. Yusuf Halawa juga menerangkan, kasus dugaan korupsi pada importasi mobil-mobil mewah yang memanfaatkan fasilitas diplomatik sebenarnya sudah berlangsung selama belasan tahun dan hingga kini pun masih terus terjadi. Bukti tentang sepak terjang para sindikat pemasok mobil mewah masih berlangsung sampai sekarang. Dan kita lihat bahwa penangkapan 14 unit mobil mewah atau supercar oleh Polda Jawa Timur pada bulan Desember 2019. Dan sebagian mobil mewah yang ditahan oleh Polda Jawa Timur itu masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas diplomatik. Begitu kata Yusuf Halawa. Bisnis mobil mewah impor ilegal itu mendatangkan untung berlimpah-limpah bagi para sindikat karena mereka tidak membayar bea masuk dan juga pajak dalam rangka impor barang mewah. Sebagai informasi, importasi dengan memanfaatkan jalur diplomatik atau sering disebut dengan fasilitas FOM B mendapatkan pembebasan BM dan juga PDRI. Fasilitas FOM B ialah fasilitas otomotif yang diberikan khusus kepada negara perwakilan asing, badan internasional, dan para pejabatnya untuk mengimpor kendaraan bermotor. Seharusnya, kata Yusuf Halawa, mobil-mobil mewah tersebut dipakai oleh para pejabat perwakilan asing di Indonesia sesuai peruntukannya karena memanfaatkan fasilitas diplomatik. Namun faktanya mobil-mobil mewah itu dipajang di showroom dan diperjualbelikan secara bebas ke masyarakat konsumen. Dan hal ini merupakan bisnis ilegal yang dijalankan oleh sindikat pemasok mobil mewah itu dan bisa langgeng karena dibackingi oleh oknum di Direktorat Teknis Kepegawaian Kantor Pusat Bea dan Cukai yang telah menangani perizinan mobil impor serta memanfaatkan fasilitas diplomatik. Begitu ujarnya. Sekitar 14 tahun yang lalu, lanjut Yusuf Halawa, dugaan korupsi dengan modus konspirasi antara para sindikat dengan oknum kepala seksi impor di Direktorat Teknis Kepegawaian Kantor Pusat Bea dan Cukai sebenarnya sudah disampaikan kepada KPK. Menurutnya, penyidik KPK ini bisa membongkar konspirasi tersebut dengan dimulai dari pemeriksaan terhadap oknum yang 14 tahun silam menjabat sebagai kepala seksi impor di Direktorat Teknis Kepegawaian Kantor Pusat Bea dan Cukai. Di pasaran, harga mobil mewah impor per unit mencapai miliaran rupiah. Menurut kalkulasi selama 14 tahun berjalan,
kerugian negara bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Karena besarnya bea untuk impor dan juga PDRI barang mewah yang seharusnya dibayarkan ke negara itu hampir setara dengan harga mobil mewah itu. Dan para sindikat tidak membayar BM dan PDRI barang mewah karena memanfaatkan fasilitas diplomatik. Karena itu, kami meminta atensi Presiden dan juga Ketua KPK agar apa? Kasus dugaan korupsi ini segera diusut. Jangan sampailah negara ini terus merugi akibat ulah sindikat pemasok mobil mewah, kata dia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk turun tangan menuntaskan kasus dugaan korupsi pada importasi mobil-mobil mewah yang telah memanfaatkan fasilitas diplomatik. Pasalnya, aksi sindikat pemasok mobil-mobil mewah impor yang memanfaatkan fasilitas diplomatik itu ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Sebelumnya, laporan masyarakat terkait hal itu sudah pernah disampaikan ke KPK, mungkin sekitar 14 tahun yang lalu. Namun sampai sekarang pun laporan itu masih mengendap. Dan kami juga menaruh harapan besar pada komisioner-komisioner KPK yang baru dilantik agar memberikan atensi terhadap kasus itu. Begitu tutur aktivis dari komunitas pemuda Merah Putih Bergerak, Alfonsius, dalam keterangan persnya pada hari Selasa 25 Februari. Menurutnya, sampai saat ini modus untuk memanfaatkan fasilitas diplomatik mengimpor mobil-mobil mewah diduga masih terus berlangsung. Akibatnya pun negara menderita kerugian dalam jumlah yang sangat besar. Dan kerugian negara timbul karena mobil-mobil mewah itu masuk ke Indonesia tanpa membayar bea masuk atau BM dan juga pajak dalam rangka impor atau PDRI barang mewah. Seperti diketahui, importasi yang memanfaatkan jalur diplomatik itu atau sering disebut dengan fasilitas FOMB mendapatkan pembebasan BM dan juga PDRI. Fasilitas FOMB merupakan fasilitas otomotif yang diberikan khusus kepada negara perwakilan asing, badan internasional, dan para pejabatnya untuk mengimpor kendaraan bermotor. Para pelaku bisnis yang menjadi sindikat pengimpor mobil mewah itu menggandeng perwakilan asing di Indonesia, lalu memanfaatkan fasilitas diplomatik mereka untuk mengimpor mobil-mobil mewah. Jelas Alfonsius. Adapun jenis mobil mewah yang diimpor dari berbagai jenis seperti Lamborghini, Ferrari, Porsche, dan berbagai tipe supercar mewah lainnya. Menurutnya, mobil-mobil mewah itu sampai sekarang pun juga belum membayar BM dan juga PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Padahal, duta besar di kedutaan-kedutaan itu pun sudah silih berganti. Dan mobil-mobil itu berkeliaran di jalanan dengan memakai nomor polisi bantuan. Alfonsius juga mengungkapkan, untuk membongkar ulah sindikat pemasok mobil-mobil mewah yang memanfaatkan fasilitas diplomatik itu dapat dilakukan dengan membuka kembali laporan masyarakat yang telah diserahkan oleh KPK, termasuk memeriksa pejabat di Direktorat Teknis Kepegawaian Bea Cukai Pusat saat kasus itu telah dilaporkan. Ada pula fakta, yaitu seorang pedagang di Kebayoran Baru bisa menyediakan sedan impor yang masih crash. Artinya, sejak kendaraan yang dipesan lewat jalur diplomatik itu masuk ke pelabuhan Tanjung Priok, ia paling telat sebulan keluarlah surat FOMB berikut STNK yang telah dilengkapi dengan plat nomor berbuntut RX. Tak perlu menaati prosedur tetek bengek tadi, karena mobil masih baru. Membisniskan mobil berkedok kedutaan merupakan lahan yang basah. Dan tak aneh bila daerah-daerah di sekitaran Tanjung Priok itu diperebutkan oleh banyak pedagang gelap. Tapi tak semuanya bisa masuk dalam jaringan bila tak punya hubungan khusus dengan para pejabat di 3 jalur. Duta besar berikut stafnya, bea cukai dan juga kepolisian. Seorang pemain terus terang bilang enggan meninggalkan bisnis haram itu. Katanya, ia sudah menjalin relasi yang begitu kuat dan tak mungkin dunia itu dilepaskan begitu saja. Lalu bagaimana dengan para pemain yang gak punya channel di 3 jalur tadi? Tenang, karena semua itu masih ada celah. Dan inilah yang disebut dengan jalur terjun bebas atau kerennya door-to-door service yang dilakukan oleh pengusaha ekspedisi muatan kapal laut. Jumlah pemainnya cuma beberapa gelintir saja. Ya, kalau mungkin ada yang berminat membeli Bugatti ataupun Lamborghini, dapat memesan sih. Barang langsung diantar ke rumah. Tapi jangan berharap ada surat-surat. Mereka nggak punya koneksi di polisi ataupun kedutaan. Harga barang pun cukup dibanderol setengah harga. Ya, begitulah faktanya yang tidak pernah diusut oleh para aparat.